Agak serem nih. Nah, ini saya paling heran di negara 62 ini mitosnya yang ini loh, luar biasa. Dok, tadi kan sudah gigi susu. Pada saat akan berganti menjadi gigi permanen, itu ciri-cirinya akan seperti apa, Dok? Dan rata-rata itu akan muncul di umur anak berapa, Dok? Gigi susu berganti dengan Biasanya, gigi permanen. biasanya juga dimulai dengan bawah depan, usia 5,5 6 Oke. tahun. Ah, Mhm, ah. mhm. Kalau yang diharapkan dia goyang sendiri, lepas sendiri, lalu ganti yang baru. Itu yang paling ideal. Tetapi yang seringkali di zaman Oh, now itu tumbuhnya di belakangnya yang gigi susu, jadi seolah-olah numpuk. Nah, oh, kalau numpuk, oke. yang gigi susu diambil supaya gigi permanen menempati tempatnya. Mhm. Gitu. Nggak Jadi rebutan tempat idealnya ya, Dok? mestinya ditundul, lepas, ganti. Tapi sekarang numpuk. Nah, kalau numpuk Oh, ini oke. harus dicabut. Mhm, mhm. Dok, sebenarnya untuk perawatan gigi anak sendiri yang ramah, yang baik untuk kesehatan gigi anak ini yang seperti apa sih, Dok? Apakah cukup dengan hanya menggosok gigi sehari 3 kali, atau mungkin kita menggunakan seperti tea spray ini, Dok, yang akan kita jadiin hadiah ini, produk perawatan gigi anak yang aman dan ramah. Ini juga penting atau seperti apa kalau dari dokter? Oke, T-spray saya sempat baca beberapa literatur. Yang intinya sebetulnya memberikan perlindungan terhadap gigi. Dia Yap. menulis gitu ada pemberian kalsium, pelapisan kalsium dan sebagainya, menurunkan asam keasaman daripada saliva, air liur, lalu juga saya baca di situ T-spray. Saya baca karena saya tidak meneliti sendiri ya. Saya Mhm. juga ada xylitol yang menghambat perkembangan pertumbuhan bakteri. Nah, tentu semuanya itu membantu, tetapi catatan yang sangat penting, tidak menggantikan sikat gigi. Oke, Karena oke. seringkali suka shortcut ini loh, parents mami-mami ini. Ya, Sikat jangan giginya ya. susah, proses. Ini berbeda jelas ya kan. Nah, orang Tadi dewasa juga kita gitu. Aduh, nggak sempet sikat gigi, kumur, obat kumur. Sepanjang jalan kumur sampai kantor. Nah, itu nggak boleh. Sikat gigi yang utama bener, ya. bener. Sikat gigi Gitu. wajib sehari 3 kali. Untuk tea spray ini adalah nantinya produk perawatan gigi anak yang aman dan ramah untuk kesehatan gigi anak. Yang nanti ini Ya, mama papa bisa tahu juga varian rasanya banyak banget, enak banyak banget. banget varian Kadang-kadang yang rasanya. orang tua juga pengen nyoba. Dan ini dari bahan alami dan bisa mengatasi plak atau karies pada anak. Tapi tetap wajib menggosok gigi sehari 3 kali ya dok ya. Nantinya tea spray Betul. ini akan kita bagikan untuk Sebetulnya kalau 10 untuk penanya orang tua terbaik. itu saya baca, kalau kandungannya seperti itu, sebetulnya mau dipakai orang tua sih ya boleh-boleh saja sih, di Oh gitu spray ya. itu. Saya akan Cuman ya, coba di dok. iya, kelihatannya Karena kepingin gitu. bener, varian rasanya Iya, nyenengin dok. Ada grape, ada melon, ada strawberry. Nanti mama mungkin kalau iya. dapat pengen nyobain juga. Dok, Saya belum ini kan, dikirimi testernya ini. nah saya juga pengen dok. Saya kembali lagi nih dok. Saat kapan yang tepat harus berkonsultasi mengenai gigi anak dok? Mulai dari umur berapa anak lebih tepatnya? Kalau tadi dokter kan menyarankan jangan sampai sakit dulu baru ke dokter. Tapi kalau bisa Betul. rutin 6 bulan sekali. Itu kalau bisa mulai dari umur berapa dok? Berdasarkan anjuran WHO dan PDGI, sebetulnya dimulai saat usia 6 bulan, ketika gigi pertama itu tumbuh. Atau paling tidak setahun lah sebelum anak itu Oke. ulang tahun. Nah, Oh, oke. kenapa? Bukan untuk diapa-apain sih, bukan untuk disiksa atau diapain. Paling tidak orang tua itu bisa menerima edukasi yang baik, merawat gigi anak, cara-caranya bagaimana, dan kita bisa mengedukasi betapa pentingnya gigi susu ini. Mumpung masih baru tumbuh, artinya Mhm. usianya masih panjang ke belakang, yang depan di depan 6 tahun ke depan, yang gigi geram-geram masih 10-11 tahun ke depan. Jadi kalau kita bisa edukasi dari awal, maka hidupnya ke depan itu lebih enak. Yap. Di Nanti awal itu juga pastinya pemeriksaan, edukasi, konsultasi begitu sih. mhm, mhm. 6 Jadi jangan bulan, nunggu usia 6 sakit. bulan setahun. Bener. Ya, Usia 6 bulan. Sebelum ulang tahun ke satu ya, Dok ya? ya, sebelum tahun ke Oke. satu. Dok, Nah, bener nggak mereka sih, Dok? kadang-kadang bingung, Mhm. ngapain sih dok belum tumbuh giginya kok ke dokter gigi?
Atau baru satu dok giginya, terus ngapain ke dokter gigi? Ya itu supaya kita bisa mengedukasi. Gitu. Nanti selanjutnya Nah, tadi untuk pertanyaannya apa? perawatannya seperti apa ya dok ya? Dok, bener nggak sih dok, munculnya sariawan pada anak ini juga berpengaruh dari kesehatan giginya? Bisa jadi karena di dalam rongga mulutnya banyak bakteri-bakteri yang bertebaran, akhirnya memicu gangguan daripada imunologis daripada anak tersebut. Karena sariawan sendiri juga berhubungan dengan imunitas daripada anak. Jadi bisa memicu dengan karies yang banyak, lebih mudah. Bukan cuma sariawan, alergi, batuk, pilek itu juga bisa dengan karies yang kompleks. Anak-anak itu lebih mudah radang tenggorokan, batuk, pilek dan sebagainya. Ini berdasarkan penelitian juga dan pengamatan saya sepanjang saya praktek 20 tahun ini. Saya perhatikan ketika gigi anaknya banyak yang rusak, itu mereka rawan banget untuk sakit radang tenggorokan. Oke, karena itu semua berawal dari mulut, gigi ya dok ya. Jadi kalau bisa Mam, ayo. Sudah tahu ya ilmunya dilakukan. Dok, sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya, saya mau main mitos atau fakta seputar gigi anak. Kita jawab cepat ya dok ya. Pertanyaan pertama, memberikan pasta gigi berfluoride kepada anak sebelum 2 tahun, ini tidak disarankan karena takutnya bila tertelan akan berbahaya bagi anak. Benar nggak sih dok? Mitos atau fakta? Saya bilang mitos. Oh gitu, mitos. Sebenarnya boleh-boleh aja boleh. Ya dok ya. Oke. Boleh, tapi juga ini agak repot ini. Yeah. Faktanya boleh, tetapi ya jangan tidak untuk ditelan. Jangan untuk dikonsumsi. Boleh memakai pasta gigi berfluoride. Nah, begitu. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Tidak perlu gusi bayi dibersihkan karena kondisinya bersih jauh dari bakteri. Pada saat balita ini kan belum punya gigi, kita nggak perlu bersihin gusinya dok, benar atau salah? Salah, mitos. Salah ya, mitos. Wajib ya dok ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Gigi anak yang berlubang tidak perlu dicabut karena nanti akan lepas sendiri terganti dengan gigi permanen. Salah, mitos. Salah, mitos. Oke. Selanjutnya, mencabut gigi anak bagian atas akan mengganggu saraf matanya dan menyebabkan kebutaan. Benar nggak sih dok? Agak serem nih. Nah ini saya paling heran di negara 62 ini mitosnya yang ini loh, luar biasa. Kalau dokternya sampai nyabut gigi sampai buta itu yang dijabut matanya mungkin. Wah, salah agak jabut, serem deh kayaknya bukan dok. giginya tapi matanya. Karena saya juga kemarin sempat ada hubungannya. Benar. Saya sempat operasi gigi dewasa. Alhamdulillah baik-baik saja. Agak serem sih kalau dengar pernyataan ini. Masih bisa, dokter. Jelas, saya pakai baju apa ini? Pakai baju apa? Kuning dok, kuning. Minion, ada minionnya ini. Iya benar. Iya ada minionnya. Mohon maaf. Minus sepertinya saya. Oke. Selanjutnya. Jika anak sakit gigi cukup diberi obat penghilang nyeri. Salah, mitos. Baiknya seperti apa dok? Sementara boleh, tetapi selanjutnya harus ke dokter gigi dong. Kalau tidak mempan, mending ke dokter gigi untuk dikonsultasikan kenapa nyerinya ya dok ya. Penahan nyerinya untuk emergensinya doang. Emergensi. Tapi ketika nyeri ya, setelah itu langsung ke dokter gigi karena selalu itu alarm yang sudah diberikan pencipta kita. Nggak beres, sakit itu alarm. Jangan dikasih obat-obat terus ya dok ya. Iya. Selanjutnya, anak yang suka menghisap jari atau mungkin ngedot deh dok, ini giginya akan maju atau tongos. Benar nggak sih dok? Anak yang suka menghisap jari atau ngedot melalui botol, ini giginya akan tongos dok nantinya. Oh, ya semuanya itu harus sesuai dengan waktunya. Tentu kalau baby ya ASI melalui ibu, dan kalau ASI kurang pakai botol, kalau baby oke. Tetapi kalau sudah usia 1-2 tahun, sudah ada tahapannya kan, dengan apa ini, ya, terus botol, nah itu ada tahapannya. Sampai ke gelas, sedotan terus gelas. Nah,
Yang di negara plus 62 saya juga heran, usia 6 tahun, 7 tahun bawa botol susu lari kemana-mana, ditarik-tarik botol susunya. Nah itu yang nggak boleh. Oke. Tapi kalau di usia-usia di umurnya ya nggak apa-apa. Semua itu kan indah pada waktunya ya. Yap. Kalau nggak pada waktunya bawa botol susu ya lucu. Saya bawa botol susu gini ya gawat. Bener. Berarti sebenarnya nggak apa-apa untuk menghisap menggunakan jari, ngedot menggunakan botol, asalkan memang tidak terlalu lama gitu ya mungkin ya dok. Jarinya enggak, jarinya Oh, jangan ikut. Jarinya jangan ikut. Tadi Jarinya ada jangan kata-kata ikut. gitu dok. Tadi kan pertanyaan botol susu boleh, jari jangan ikut. Kadang-kadang kan anak kecil kan Jari. masih suka gigit-gigit dok. Ya, itu Proses oral ya, disorder Dok, ya? dari fase oralnya nggak lolos, nggak kebawa terus, Oh, nggak oke. boleh. Nah, Benar-benar. tapi apakah menyebabkan tongos atau maju itu tergantung Nggak. intensitasnya, kekuatannya, berapa lama, berapa sering, dan kapan. Gininya itu kapan aja, itu tergantung itu. Oke. Tetapi Terakhir yang terlebih dok. lagi ini kan kotor. Benar, benar. Hati-hati. Terakhir nih dok, benar nggak sih dok, pada saat gigi kita patah, ini gigi atas harus dibuang ke bawah. Kalau yang patah adalah gigi bawah, ini harus dibuang ke atas supaya nanti tumbuhnya cepat. Kalau saya yang paling seneng ditaruh di bawah bantal lalu dikasih tooth fairy uang. Oh iya, Itu saya yang paling suka. mitos ya Kalau dok ya. dilempar atas bawah terserah deh. Oke, oke.